Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Kemudian amal doa anak yang soleh. Apakah itu masih anak yang kandung? Atau doa anak yang yatim yang Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu ke saya? Sampai, kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai apa tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya itu. Nah, begitu kasarnya, mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus, tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? Bisa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustadz dan jamaah yang ada di sini nanti tolong mendoakan untuk kesembuhan ibu saya. Nanti di akhir majelis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khatimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majelis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah soleh. Makanya Rabbi habli minas solihin. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut
bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus, memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai, doa kawan sampai, itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah. Meninggal kita, saya insya Allah kalau mati jamaah nih selama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik. Maka syarat dikabulkannya doa amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, Pak Ustaz. Kalau misalnya kita kan nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Banyak Anda dalam hati. Siap. Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustaz kartu. Menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang. Tak apa-apa. BSM, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu, datang dia ke kampus tempat saya, nih kami buatkan Ustaz kartu Bank Syariah Mandiri 3, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muamalat belum datang lagi. Alihkan ke Bank Syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini, siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke Bank Rakyat. Saya tengok Bank Rakyat, wah, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustaz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya. Berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank, bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur, hebat. Maka besok, 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke, sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta ini sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di bank konvensional, duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya. Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya, serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Masalah bank syariah yang saya tahu di Indonesia, bank syariah itu patokannya masih Bank Indonesia, masih konvensional. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi di kantor, mau nutupin kredit yang lebih cepat, itu tetap kena denda, Ustaz. Nah ini jadi seperti apa ya, Ustaz? Seluruh bank di Indonesia menginduk kepada BI. Tidak ada yang di luar BI. Tidak sama macam di Saudi Arabia atau Dubai Islamic Bank, atau di Mesir Faisal Islamic Bank, cabang dari Faisal Islamic Bank Saudi Arabia sendiri. Semuanya tetap menginduk ke BI. Yang menetapkan suku bunga BI. Makanya selalu saya katakan ini proses menuju pure syariah. Dan siapa yang menolong menuju prosesnya ini? Kita. Sekarang pertumbuhan Islamic Bank syariah di Indonesia baru 7%. Yang 93 konvensional. Padahal umat muslim terbesar di dunia Indonesia. Menunjukkan kita Islam ritual oke, Islam haji umroh mantap. Tapi kalau sudah menyebut ekonomi, maka kita support menuju syariah. Bahwa Abdul Somad mati nanti belum juga terwujud, paling tidak kita pernah berkontribusi menuju. Jadi kalau bapak menabung bank syariah, bapak barulah dia kuat. Setelah kuat, barulah dia bisa independen, murni sendiri. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan, bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Setelah 16 tahun kalau dia berhasil, maka dia berdiri sendiri, nanti akan memecah diri, memisahkan diri, dia berdiri sendiri. Tapi tetap menginduk. Nanti tetap sampai pada puncaknya. Sekarang beberapa bank daerah Nusa Tenggara Barat, BPD-nya, Bank Pembangunan Daerah, sudah jadi bank syariah. Aceh jadi bank Aceh, Riau insya Allah tak lama lagi, Sumatera Barat Bank Nagari itu akan jadi bank syariah. Setelah nanti ini banyak bank syariah ini bergabung besar, mungkin bukan zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita, barulah maka kita. Tapi kita nanti ikut ditanya Allah Ta'ala, apa kontribusimu menegakkan bank syariah Indonesia? Aku ikut berkontribusi karena meletakkan uangku di bank syariah. Jadi kalau dikatakan mana itu yang pure murni original syariah, belum, menuju syariah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berkontribusi dan mensupport program ini. Amin ya rabbal alamin. Hukum asuransi ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik. Langsung dapat. Ini tak pernah. Akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, gharar, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu. Setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua fatwa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara bapak ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul apa tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi.
Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain kau pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, bray. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, oke, halal. Halal. Halal ini isinya halal. Sedangkan itu, suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal. Tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat. Bukan isinya. Boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan. Yang ada cuma babi. Lalu saya telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz. Boleh tak saya makan? Kata Ustaz itu, ada kau makanan yang lain? Tak ada. Jadi pilihannya cuma dua aja Ustaz, mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz. Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Allahu a'lam. Amin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.